Mbak Ria, Mas Ilham, mohon maaf kita mulai ya. Siap, Ya. siap. Oke. Mas Ilham udah bisa dimulai Mas Ilham. Mas Iqbal sudah bisa dimulai, Mas? Oke. Tuh. Um, Sama-sama. Mbak Ria, Mas Ilham, mohon maaf kita mulai ya. Siap, Ya. siap. Oke. Mas Ilham udah bisa dimulai Mas Ilham. Mas Iqbal sudah bisa dimulai, Mas? Oke. Tuh. Bentar, Mas. Sama-sama. Mbak Ria, Mas Ilham, mohon maaf kita mulai ya. Siap, siap. Oke. Mas Ilham udah bisa dimulai Mas Ilham. Mas Iqbal sudah bisa dimulai, Mas? Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, Mas Ilham, mohon maaf kita mulai ya. Selamat Siap, sore siap. teman-teman semuanya, teman-teman Kispran di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di program Muda Bicara live session keempat. Ya, bersama saya Dimas Adi Nugroho. Saya bakal nemenin teman-teman semuanya selama 1 jam ke depan. Nanti kita akan ngabuburit bareng. Kita bakal sharing-sharing lagi. Kita bakal datengin narasumber-narasumber yang luar biasa lagi. Nah, pada sore hari ini tentunya ataupun topik obrolan kita tidak jauh-jauh dari seputar politik dan kepemiluan. Nah, pada sore hari ini ada Mas Ilham Bahari selaku darah muda, darah segar dari Partai PSI, dan juga ada Mbak Ria yang merupakan politisi muda juga, pemuda yang kaya gagasan juga dari Partai PDI Perjuangan. Nah, pada sore hari ini kita bakal ngobrol tentang mengapa memilih terjun ke politik. Nah, kita bakal mengulik tentang apa aja sih yang ingin di narasumber kita pada sore hari ini, mengapa pada tujuan atau pilihan yang ditempuh oleh kedua narasumber kita. Mungkin kita Mas Ilham, Mbak Ria, selamat sore. Halo, selamat Halo. sore. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Ria. Mas Ilham, suara sudah terdengar jelas, Mas Ilham? Agak putus-putus, tapi ini aman sekarang. Oke. Halo Mas Ilham, gimana Mas Ilham kabarnya? Mungkin bisa sapa teman-teman Kismen dulu di sore hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kispren. Salam kenal, nama saya Ilham Bahari. Saya sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Usia sekarang 25 tahun bulan April ini. Dan sekarang kebetulan di Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sekretaris dan mungkin menjadi sekjen partai termuda di kabupaten atau mungkin di Kalimantan Selatan mungkin. Salam kenal teman-teman, pengen sharing-sharing dan pengen belajar juga dari Mbak Ria, dari Mas Dimas, dan dari teman-teman yang lain. Oke. Nah, mungkin Mbak Ria monggo memperkenalkan diri ke teman-teman Kisfriend. Mbak Ria, teman-teman pastinya bakal sangat excited, sangat bahagia bisa ketemu narasumber hebat kita. Monggo Mbak Ria bisa menyampaikan perkenalan dulu ke teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Dimas, Mas Iqbal juga. Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Aku Mufradatul Riyada, bisa dipanggil Ria. Kebetulan aku bendahara di PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan juga insya Allah bakal maju sebagai caleg di 2024, mewakili juga aspirasi perempuan nih, yang dimana representatif perempuan masih sangat-sangat minim di Kalimantan Selatan. Jadi untuk perempuan di Kalsel khususnya jangan anti politik dan mari kita sama-sama memajukan pemilu yang progresif untuk perempuan. Terima kasih. Selamat sore. Mari kita sharing bersama juga nanti kita. Baik. Terima kasih banyak Mbak Ria. Siap Mbak Ria. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, tema kita atau topik kita pada sore hari ini adalah mengapa memilih terjun ke politik. Nah, bagi teman-teman kaum muda. Berbicara tentang politik sebagai cara untuk mencapai sesuatu hal yang kita inginkan,
dalam konteks Indonesiaan, pemuda dan politik sebenarnya bukan hal baru, teman-teman. Bisa kita lihat bahwasanya di era kemerdekaan dahulu, bagaimana daya juang dari teman-teman pemuda atau kaum muda memiliki sumbangsi yang cukup besar terhadap dinamika bangsa Indonesia sehingga dapat mencapai kemerdekaannya. Nah, tentu dengan begitu maka ketika kita berbicara tentang politik dan anak muda, hal ini menjadi suatu isu yang patut kita taruh perhatian lebih di sana. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang nanti teman-teman bisa langsung aja di kolom YouTube kita di kisp.id. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng dengan dua narasumber kita. Pastinya dua narasumber kita ini punya masing-masing dan partai masing-masing. Nah, belakangan ini Mas Ilham dan Mbak Ri aja sih. Dari Suara Dimas putus-putus. Halo? Mungkin bisa diulang, Dimas. Oke. Ya, Mas Ilham atau sering ke teman-teman lagi ini atau aktivitas harinya ngapain sih Mas Ilham dan Mbak Ria? Mungkin bisa dari Mas Ilham terlebih dahulu. Halo? Oke, saya tangkap substansinya ini ya terkait keseharian saya ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Dimas, Mbak Ria, dan teman-teman semuanya. Salam kenal. Kembali saya Ilham Bahari, domisili di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang menjadi sekretaris di Partai Solidaritas Indonesia bagi yang baru bergabung. Untuk keseharian saya membangun bisnis di Aspirasi Group, di mana ada 3 jenis usaha yang sedang saya rintis. Yang pertama di bidang konveksi, kemudian di travel, tiket pesawat paling murah se-Indonesia insya Allah, sekalian promosi. Dan yang ketiga ada di sedikit kecil-kecilan kos-kosan seperti itu. Dan juga saya aktif di berbagai organisasi kepemudaan, khususnya di bidang literasi. Saya sebagai Duta Baca Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2022 dan masih aktif menyebarkan virus-virus literasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan secara umum di Kalimantan Selatan, bahkan di nasional, karena sering beberapa kali kolaborasi dengan Perpusnas. Kemudian ada di Pejuang Literasi Tanah Bumbu, saya juga tergabung di tim inti komunitas penulis Tanah Bumbu, karena kebetulan saya seorang penulis dan alhamdulillah sudah 3 buku yang sudah saya terbitkan. Insya Allah bulan depan sudah ada 2 lagi yang saya terbitkan, jadi insya Allah bulan depan sudah ada 5, mohon doanya. Dan beberapa organisasi lainnya di partai politik dan kemudian di organisasi seperti HIPMI, kemudian penyelenggara jasa boga Indonesia, di banyak sih mungkin, namun yang konsen sekarang memang di literasi sama partai secara organisasi sama perusahaan kecil yang sedang saya bangun, mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham. Monggo Mbak Ria bisa menyampaikan ke teman-teman nih apa sih kesibukan dan aktivitas sehari-hari Mbak Ria belakangan ini. Oke, jadi kebetulan juga kan karena aku kebetulan lulusan hubungan internasional juga, jadi sebenarnya juga ngurusin juga masalah gender equality yang dimana juga banyak kita melakukan proyek kolaborasi internasional, yang dimana juga aku sebagai salah satu woman Southeast Asia Women Leader juga yang ngurusin proyek gender equality di ASEAN. Jadinya banyak kegiatan juga di konferensi dunia untuk membicarakan isu-isu tentang kesetaraan gender, terutama di ASEAN dan juga terutama di Indonesia juga. Selain itu juga kebetulan aku punya NGO sendiri sekarang, alhamdulillah sudah berdiri 3 tahun dan kita juga di sini memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, terutama perlindungan perempuan dan anak, karena di Kalimantan Selatan sendiri masih sangat minimnya NGO yang bicara isu tentang kekerasan seksual dan juga
pemberdayaan perempuan, terutama juga kesetaraan gender. Jadi ini menjadi perhatian khusus juga bagi kita bahwasannya masih banyak korban-korban yang perlu dilindungi, korban-korban yang perlu diperhatikan juga di Kalimantan Selatan khususnya. Dan juga kita menyediakan program yang namanya Here for Her dan juga Amplify Her. Here for Her ini untuk memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana semenjak COVID-19 berlangsung sekitar 45% sampai 55% korban perempuan di Kalimantan Selatan mengalami KDRT. Dan juga kebanyakan dari mereka membutuhkan recovery secara ekonomi ternyata, bukan hanya secara mental gitu. Jadi kita menyediakan juga free shelter gratis untuk mereka, untuk sama mereka 7 hari di tempat aman untuk berlindung dari pelaku, dan juga kita membukakan gerobak usaha kecil untuk mereka berjualan, running their business, small business, yaitu mereka jualan cilok juga di situ, cilok dan jajanan yang lainnya juga. Dan alhamdulillah udah banyak korban KDRT yang sekarang udah bisa kuliah dan sekarang udah pada lulus juga S1 dan juga bahkan sekarang udah ada yang mau S2 gitu dari korban KDRT. Jadi ini merupakan salah satu perhatian khusus juga di Kalimantan Selatan yang ingin kita bangun gitu melalui Siti Sarah Women Center namanya. Teman-teman bisa cek di IG-nya juga dan di websitenya juga. Dan kebetulan juga aku kontraktor juga sekarang menjalankan CV untuk barang dan jasa, dan ya sekarang juga aktif sebagai pengurus partai, sebagai bendahara di PDI Perjuangan juga, khususnya dalam menangani isu-isu representatif perempuan di dalam politik dan juga pendidikan kader perempuan juga di Kalimantan Selatan, khususnya di Hulu Sungai Utara. Itu. Wow, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Ini tadi dua narasumber kita memang harus benar-benar kita dalami banget nih gagasan-gagasan yang mereka miliki. Mengapa? Sudah di awal aja langsung banyak sekali pandangan yang bisa kita dapat, dan juga narasumber kita ini punya concern gerakannya masing-masing, teman-teman. Jadi tidak hanya berkecimpung di dunia politik, ternyata dua narasumber kita ini juga punya NGO atau komunitinya masing-masing. Kayak Mas Ilham punya gerakan literasi, dan Mbak Ria punya gerakan perempuan. Dan memang Mbak Ria karena basisnya HI dan juga suka di isu gender, maka Mbak Ria juga punya NGO sendiri ya Mbak ya, yang terkait pada isu gender equality. Nah, ini teman-teman monggo bisa silahkan dalami atau ulik, tanyakan semuanya tentang apa yang teman-teman penasaran di sana kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Nah, ngomongin tentang mengapa memilih terjun ke politik. Apa sih pandangan Mbak Ria dan juga Mas Ilham terhadap politik dan anak-anak muda saat ini? Monggo dari Mbak Ria terlebih dahulu. Jadi kalau bicara tentang politik dan anak muda ya khususnya, kayaknya anak muda itu khususnya ya di tempat daerah saya sendiri seperti takut gitu untuk masuk ke politik. Karena kayak mereka merasa zona aman mereka setelah jadi lulus kuliah, lulus sekolah, ya jadi PNS gitu. Takut keluar dari zona nyaman yang mereka mikir kayak, wah di politik nih nggak ada masa depan gitu, ngapain masuk politik gitu, karena ya politik tuh tempatnya orang-orang, seakan-akan orang-orang yang tidak ada apa ya, maksudnya bad people lah gitu ya kan, orang yang buruk gitu semua isinya di politik gitu. Kalau lo masuk politik lo bakal bermain sama ranah ini ranah itu dan ujung-ujungnya lo jadi koruptor gitu pada misalnya kayak gitu kan. Dan belum tentu juga nih di politik emang bisa jadi apa, emang di politik bisa mendatangkan uang gitu kan. Kebanyakan anak muda kan mikirnya seperti itu, mereka selalu ingin berada di zona nyaman, sedangkan politik menurut aku sebagai salah satu zona yang menantang banget gitu. Banyak hal-hal di politik yang unpredictable gitu khususnya ya kan. Jadi melihat pemikiran anak muda seperti itu yang secara general mereka masih skeptis sih tentang politik gitu. Takut nantinya bakal terjebak dalam situasi yang menurut mereka rumit gitu di politik gitu. Mikirin politik ya mending kata mereka jadi PNS, dapat gaji 5, 6 juta, 7 juta, lo udah aman gitu. Masa depan udah aman gitu. Jadi
ya menurut aku masih pemuda sekarang masih mandangnya seperti itu, Dimas gitu. Makanya kenapa aku pengen di sini masuk politics karena menurut aku ini sangat penting gitu representasi pemuda juga di HSU juga dalam menjembatani antara sosial dan politics karena aku juga bergerak di bidang sosial jadi ini relate each other gitu aku. Oke, jadi Mbak Ria sendiri juga ada apa istilahnya aspek berangkat dari keadaan sekitar ya Mbak ya, di sana bahwasanya banyak teman-teman kaum muda yang merasa kurang apa safety ketika membicarakan tentang politik dan anak muda ya Mbak ya. Oh. Nah, dan ini menjadi alasan Mbak Ria tersendiri. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita beralih ke Mas Ilham. Mas Ilham, sudah terhubung Mas? Terdengar jelas? Aman, aman. Oke, nah pandangan Mas Ilham tentang anak muda dan politik. Monggo Mas Ilham. Pertama setuju, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ria. Dan ya anak muda memang harus terjun di dunia politik. Untung ada KISP juga yang saya kira apa ya menjadi penjembatan lah ataupun menjadi problem solver di tengah permasalahan anak muda tentang politik itu sendiri sehingga adanya KSP ini ada seorang Dimas, ada seorang Iqbal yang ibaratnya bisa mencerahkan lah gimana kemudian anak muda itu harusnya di sebagai apa seperti itu di dalam politik itu sendiri. Dan mungkin terkait anak muda dalam politik itu mungkin saya ingin mengingatkan sih khususnya kepada diri saya sendiri. Ingat kita akan berada di bonus demografi dan nanti pada pemilu 2024 pemilih muda, pemilih pemula, saya kira angkanya sangat tinggi, sehingga hati-hati anak muda jangan hanya sebagai objek politiknya para partai politik, hati-hati itu. Jadi anak muda benar-benar harus melek politik seperti yang dikatakan Mbak Ria, dan kemudian anak muda syukur-syukur bisa masuk dan terjun di dalam partai politik misalnya, ataupun di gerakan-gerakan organisasi lainnya LSM, organisasi kepemudaan lainnya. Saya kira itu penting karena anak muda tidak lagi menjadi sasaran apa ya para para politisi-politisi nakal yang hanya ingin mencari suara, tapi anak muda harusnya memang benar-benar harus terjun. Ada beberapa alasan sih yang mungkin anak muda kenapa harus terjun di dunia politik. Mungkin nanti saya akan jawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Nah, Mas Ilham menyinggung apa terkait bonus demografi dan juga kesempatan ya Mas ya, anak muda terhadap politik itu sendiri ya Mas ya. Nah, ngomong-ngomong terkait anak muda, teman-teman Kisbran semuanya, anak muda seringkali kan diidentikan dengan kesempatan, proses, dan juga daya juangnya. Nah, berbicara politik dan anak muda, teman-teman semuanya, kita ingin tanyakan nih kepada dua narasumber kita, mengapa sih memilih jalan politik atau memilih pilihan politik pada usia muda? Padahal kan ketika kita berjalan pada masa muda kita, banyak sekali pilihan yang dapat kita ambil, banyak sekali jalan yang dapat kita tempuh, dan juga banyak sekali hal yang bisa kita eksplor. Nah, namun mengapa dua narasumber kita ini pada akhirnya memilih jalan politik sebagai salah satu jalan karirnya di usia muda ini? Mungkin bisa dari Mas Ilham dulu. Oke. Gini, Dimas. Pertama, anak muda yang baik adalah anak muda yang sudah merancang masa depannya sejak dini. Itu anak muda yang baik. Namun menurut saya pribadi, anak muda yang luar biasa adalah anak muda yang sudah merancang masa depannya dan sudah memikirkan masa depan banyak orang sejak dini. Itu yang harus dilakukan oleh anak muda yang luar biasa, yang progresif menurut saya. Sebenarnya kenapa kemudian saya alasan saya masuk ke dunia politik itu nanti banyak sekali, Dimas. Mungkin bisa sampai habis tarawih baru selesai. Saya akan memberikan kurang lebih 3-4 alasan deh. Izin Mbak Ria. Saya ingin menyampaikan 3-4 alasan kenapa kemudian anak muda itu harus terjun di dunia politik. Ataupun siapapun sih harus terjun di dunia politik. Yang pertama mungkin ini sih terkait hadis Nabi kayak gitu. Khairunas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Artinya ketika kita ingin bermanfaat, ketika kita ingin mendapat kedudukan terbaik di mata Tuhan, menurut saya yang saya yakini adalah bukan kita yang memiliki pendidikan yang tinggi namun tidak bermanfaat, bukan kemudian kita memiliki pundi-pundi keuangan yang banyak namun kita kurang bermanfaat, bukan kita yang memiliki prestasi banyak namun kita kurang bermanfaat. Itu menurut saya salah. Sehingga dan sebenarnya alasan
di dunia politik itu sebenarnya agak klise juga. Karena sebenarnya siapapun yang terjun di dunia politik itu juga sebenarnya adalah suatu hal yang menyebalkan. Ibaratnya kita memikirkan diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri aja sudah kadang belum terlalu pintar seperti itu. Apalagi kita nanti ketika terjun di dunia politik dan kita mendapatkan amanah di politik strategis, di lembaga-lembaga politik strategis, tentunya kita akan memikirkan nasib banyak orang. Sehingga itu adalah sebuah sebuah challenge untuk kita semua dan khususnya bagi saya untuk kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengibahkan diri bagi agama dan bangsa kita. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, di mana as a Muslim, saya percaya bahwa teladan kita adalah Nabi Rasulullah SAW, di mana bagi saya teladan terbaik dalam menjadi seorang pemimpin adalah Nabi. Menurut saya Nabi Muhammad juga seorang negarawan, seorang politisi, seorang pemimpin yang bahkan berpuluh-puluh tahun memimpin Madinah dengan berbagai problematika di dalamnya. Namun Nabi Muhammad berhasil membuat Madinah ini menjadi negeri yang makmur waktu itu. Dan kemudian Madinah berhasil kemudian menjadi negeri yang sangat demokratis, bahkan inklusif. Meskipun di dalamnya di situ terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama bahkan, namun berbagai agama yang di luar Islam pun bisa terayomi oleh seorang Rasulullah SAW waktu itu. Itu alasan kedua. Kemudian alasan ketiga, karena kita sekarang konteksnya di Indonesia dan kita sekarang sepakat dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana kita ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, kita sekarang berbicara tentang eksekutif dan legislatif karena di situ ada vote dari masyarakat untuk memilih pemimpin untuk kemudian menjadi aspirator mereka nantinya. Sehingga pada akhirnya karena kita sudah setuju tentang sistem pemerintahan presidensial, artinya eksekutif dan legislatif, baik itu di tataran nasional, di tataran provinsi, hingga tataran kabupaten kota, pada akhirnya akan diisi orang. Sekarang pertanyaannya, kita akan mempercayakan orang seperti apa di dalam sana? Karena pada akhirnya, kalau kita menganggap diri kita baik, kita menganggap orang-orang di sekitar kita baik, kita menganggap rekan-rekan organisasi kita baik, dan kita tidak mendorong mereka untuk terjun di dunia politik dan mendapatkan kedudukan-kedudukan strategis di eksekutif maupun legislatif, baik itu tataran kabupaten hingga nasional, maka orang-orang tidak baiklah yang akan mengisi jabatan tersebut. Ya, akhirnya apa? Banyak korupsi, banyak terjadinya kemiskinan di Indonesia. Itu yang terjadi karena kesalahan kita juga, karena kita tidak melek politik, karena kita tidak acuh dengan politik itu sendiri, sehingga itu adalah alasan ketiga. Dan alasan keempat, saya kira kita semua sepakat lah, kita ingin memberikan manfaat sebesar mungkin, karena kita hidup sekali, Dimas dan teman-teman semua. Kita ini hidup sekali. Saya rasa orang yang pada akhirnya menang adalah di hadapan Tuhan adalah dia yang bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin. Mungkin saya, kalau misalnya saya mau enak-enakan saja, mungkin saya bisa sebagai anak muda usia 20-an, saya bisa nongkrong sama teman-teman saya bisa kemudian have fun dengan teman-teman saya bisa membangun usaha-usaha saya sendiri tanpa memikirkan kemaslahatan banyak orang, tanpa memikirkan politik, saya bisa itu. Namun ternyata apakah kemudian saya bisa memberikan kebermanfaatan luas? Mungkin bisa, namun tidak begitu banyak dan belum tentu itu bersifat kontinu. Mungkin dengan kapasitas ekonomi yang belum banyak mungkin saya miliki, saya bisa mungkin dalam tanda kutip kita berbagi, kita sedekah dan sebagainya. Namun ketika kita mendapatkan jabatan-jabatan politik strategis baik itu di eksekutif maupun legislatif, kita menjadi seorang decision maker. Kita bisa memilah mana suatu hal yang baik, mana suatu hal yang buruk. Karena kita sebagai seorang pemimpin, kita bisa memanage keuangan negara dengan sebijak mungkin. Mana yang kita alokasikan untuk pendidikan, kita alokasikan untuk ekonomi, kita alokasikan untuk infrastruktur. Namun ketika kalau kita menyadari diri kita punya kapasitas, orang-orang di sekitar punya kapasitas, dan kita diam saja, akhirnya orang-orang yang tidak punya kapasitas, orang-orang yang memiliki niat tidak baik, akhirnya duduk di sana. Dan jangan salahkan ketika negeri ini banyak koruptor, karena orang-orang seperti kita ini tidak mau ambil alih di dunia perpolitikan yang kita lihat orang-orang mungkin kita anggap tidak oke. Mungkin seperti itu dulu, Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Ilham. Wah ini keren banget ini teman-teman sobat Kispren. Monggo silakan catat-catat kiranya ada hal yang mungkin bisa teman-teman jadikan inspirasi ataupun pandangan ke depannya. Dan juga saya mau ngasih reminder ke teman-teman semuanya.
Jadi di obrolan sore hari ini teman-teman bisa interaktif langsung kepada dua narasumber hebat kita ini, Mbak Ria dan juga Mas Ilham. Monggo silahkan teman-teman yang mau tanya ataupun ngasih tanggapan, silakan langsung ke kolom komentar di YouTube kami di kisp.id. Oke, kita beralih ke Mbak Ria, berbicara tentang politik dan anak muda. Mengapa pada akhirnya Mbak Ria memilih politik sebagai salah satu jalan yang Mbak Ria ingin tempuh di usia muda Mbak Ria? Monggo Mbak Ria. Baik, Mas. Jadi tadi sepakat ya dengan Mas Ilham, sudah banyak sekali udah dijabarkan oleh Mas Ilham. Tapi khususnya untuk bagi saya yang bergerak di bidang perempuan dan anak ya, gini, adanya banyaknya kebijakan publik yang bias gender gitu, yang dimana bagi saya pribadi juga ini merupakan masalah yang serius gitu. Karena saya lihat langsung di lapangan, ketika ngomongin kekerasan, ketika ngomongin perlindungan anak, ketika ngomongin perempuan, ketika ngomongin program inklusif untuk perempuan, apakah perempuan ini sudah mendapatkan pendidikan yang layak dan lain-lain, itu sangat jarang dibahas di meja decision maker gitu. Karena isinya adalah orang-orang yang tidak aware terhadap isu ini gitu. Nah, balik lagi, sebagai kerja di satu NGO yang melihat langsung faktanya di lapangan seperti apa yang dihadapin oleh perempuan dan anak, khususnya isu-isu sosial yang lainnya, aku rasa perlu ada representasi perempuan dan representasi anak muda yang mempunyai fresh idea, yang dimana kan selama ini juga dicanangkan oleh PBB bahwasannya ayo youth meaningful voices, yang dimana suara pemuda ini jangan dijadikan hanya sebagai profesionalitas saja gitu, tapi juga suara pemuda ini benar-benar diimplementasikan juga gitu di satu kebijakan publik gitu. Nah, di sini juga aku mikirnya bahwasannya perlu adanya representatif perempuan yang banyak, karena juga yang pertama Dimas, representatif perempuan di Kalsel itu kurang dari 10%, yang dimana juga di HSU sendiri representasi perempuan itu juga kurang dari 10%. Nah, yang dimana ini udah semenjak 20 tahun terakhir ini, walaupun kan kita ngeset perempuan harus ada kuota minimal 30%, tetapi masih faktanya di lapangan perempuan itu kurang dari 10%, yang dimana untuk menyuarakan hal-hal seperti ini tuh jarang ada yang menyuarakan untuk itu. Yang kedua adalah permasalahan yang dimana aku melihatnya di sini banyaknya tadi pemikiran-pemikiran yang masih old fashion terhadap kebijakan satu daerah, kebijakan publik, yang dimana itu masih adanya kurangnya tadi representatif pemudanya, maka dari itu banyaknya kebijakan publik yang masih timpang tadi gitu. Pemudanya ingin apa, pihak ini ingin apa, dan akhirnya tidak terperhatikan lagi nih masalah ini gitu. Nah, yang kedua adalah menurut aku karena kita sebagai social worker, kita tidak bisa denial yang namanya politics, karena social and politics it's always related each other. Itu selalu berhubungan antara satu sama lain. Ketika kamu fokusnya di sosial, maka kamu juga akan nantinya terjun ke dunia politik, karena politik ini salah satu tools untuk tadi mencapai achieving a better community atau community atau masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Karena kita negara demokrasi. Semua orang punya suara. Semua orang punya pendapat. Mereka punya hak untuk votes. Mereka punya hak untuk siapa yang akan memimpin di masa yang akan datang. Dan juga kita kalau ingin menata satu daerah atau khususnya satu negara, satu wilayah, itu kan kita menggunakan yang tadi namanya demokrasi dan juga under administrations, yang dimana kepemimpinan perempuan itu juga masih sangat kurang, masih sangat di underestimate oleh banyak orang gitu. Mikirnya perempuan ya hanya bisa duduk di
sumur, kasur, dapur, anak, dan lain-lain. Sedangkan coba hitung, kepala desa itu di wilayah Kalimantan Selatan itu sangat jarang perempuan yang maju. Ya gimana mau ngomongin masalah hak perempuan dan anak, kalau representatifnya aja nggak ada gitu yang aware soal itu. Jadi itu sih highlight dari aku, Dimas. Kenapa pengen terjun ke dunia politik? Gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak Ria, Mas Ilham. Aduh, saya cukup tercengang mendengar alasan dari Mbak Ria dan Mas Ilham akhirnya terjun di dunia politik. Tapi pada akhirnya bisa saya simpulkan bahwasanya Ria memiliki gagasan yang bisa merubah kondisi dasar pada hari ini. Berbicara politik kembali dalam konteks Indonesiaan, teman-teman semuanya, di Indonesia sendiri belakangan ini atau mungkin sudah cukup lama juga kerap dianggap sebagai hal yang kurang baik karena mungkin track record dalam pelaksanaannya, pengimplementasian dari sebuah kebijakan kurang dapat bisa terrealisasikan dengan baik. Hal ini pada akhirnya mencitrakan citra daripada politik itu sendiri beserta elemen yang berkecimpung di dalamnya. Nah, berbicara anak muda dan teman-teman semuanya, dengan kondisi politik Indonesia saat ini, kira-kira yang perlu dilakukan oleh anak muda, yang benar, yakni Mbak Ria dan juga Mas Ilham. Mungkin bisa dari Mbak Ria terlebih dahulu. Maaf Dimas, tadi suara kamu putus-putus. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Oke. Di Indonesia saat ini yang ada politik itu kurang baik, ada politik itu jelek dan buruk dan lain sebagainya, apa sih dilakukan oleh anak muda menurut Mbak Ria dan juga Mas Ilham? Monggo dari Mbak. Oke, yang perlu dilakukan oleh anak muda, satu, banyakin diskusi. Ini KISP juga salah satu platform yang bagus ya untuk anak muda. Bagaimana memfilter politik yang baik itu seperti apa, politik yang kurang baik itu seperti apa. Jadi awareness dari youth-nya sendiri tadi, pemudanya sendiri tadi itu mereka menjadi tahu gitu, karena sudah filtering yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang kedua adalah mereka harus pintar-pintar mencari komunitas yang dimana bisa meningkatkan knowledge mereka juga tentang politik gitu. Salah satunya kayak KISP ini. Nah, masalahnya adalah kurangnya platform atau wadah anak muda tadi di satu daerah untuk diskusi soal politik. Jadi makanya kenapa banyak nih sebenarnya banyak ini pemilih pemula kan sebenarnya anak muda ya, Gen Z, millennials, banyak pemilih pemula gitu yang kisaran umur 18 sampai 25 tahun yang akan datang ini yang akan menjadi pemilih pemula. Tetapi pemilih pemula ini pun mereka tidak tahu knowledge tentang politik itu seperti apa, tidak adanya ruang diskusi yang terbuka gitu. Misalkan mungkin nanti bisa diadakan oleh satu partai politik itu bekerja sama dengan Kesbangpol misalnya untuk menggait nih banyak anak muda, gimana caranya anak muda bisa aware terhadap politik gitu. Jadi ya tadi, kebanyakan kan anak muda juga sukanya baca berita hoax gitu di sosial media, di TikTok, terpengaruh dengan berbagai isu dinamika politik yang ada, yang pada akhirnya mereka juga kurang memfilter, kurang diskusi juga, kurang memberikan mendengarkan sebenarnya bagaimana sih, sebenarnya apa sih yang terjadi kayak gitu, Dimas sebenarnya. Nah itu kedua. Yang ketiga adalah ya tadi kita harus mempercayakan sumber-sumber yang resmi gitu. Sebagai anak muda kita baca buku ya kan. Buku itu penting banget nih Mas Ilham sebagai duta literasi gitu. Di mana kita kurangnya baca tentang buku politik juga, sejarah-sejarah politik gitu. Karena katanya membosankan, terlalu old fashion, terlalu bosan tentang hal itu gitu. Dan sedangkan anak muda spend their time untuk hal-hal yang useless gitu. Nah, ini sebagai PR juga nih kepada politisi pemuda, bagaimana caranya menggait anak muda, campaign untuk mereka, ayo
kita sama-sama kita buka ruang diskusi yang baru tentang politics yang dimana this is the very important nih untuk masa depan Indonesia ke depannya kayak gitu. Wah, terima kasih banyak Mbak Ria. Hal yang cukup harus dilakukan khususnya buat anak muda dalam konteks politik itu harus diskusi ya Mbak ya. Dari sana nanti banyak akan lahir gagasan-gagasan, kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria. Kita beralih ke Mas Ilham, berbicara tentang kondisi politik Indonesia hari ini secara khusus. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan anak muda, Mas Ilham? Monggo Mas Ilham. Oke, saya kira yang disampaikan oleh Mbak Ria sudah saya 100% setuju lah, dan saya kira kita semua setuju. Jadi memang tugas manusia ini kan belajar dan mengajar. Pertama, kita harus belajar. Hal apapun, kita harus memperbanyak dan memperdalam tingkat literasi kita. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak menulis, kita harus banyak menyampaikan. Ketika sudah kita sudah belajar, kita harus menyampaikan. Karena ilmu jangan diambil sendiri, kita harus sampaikan ke banyak luas. Pun dalam hal politik itu sama. Jangan anti politik, meleklah dengan politik, karena ketika anak muda, ketika orang tua sudah anti politik, lah terus siapa lagi yang pada akhirnya aware sama politik? Kalau misalnya kita yang kita anggap diri kita orang baik, ya silahkan untuk aware dalam dunia politik, karena pada akhirnya politik yang akan menentukan nasib jutaan orang di belahan bumi manapun, saya kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita orang-orang yang kita anggap baik, kita tidak terjun di dunia politik, tidak kita menutup mata dengan politik, maka orang-orang yang jahat, orang-orang yang memiliki niatan yang tidak baik terjun di dunia politik, akhirnya merusak semuanya. Ekonomi rusak, pendidikan rusak, infrastruktur di Kalimantan Selatan juga rusak. Jadi anak muda ingat, ya saya sepakat semuanya, kita buat organisasi, kita membaca, dan paling penting saya seperti yang saya lakukan sama Mbak Dian, terjun di politik. Anak muda itu masih idealis, karena apalagi mahasiswa ya, jangankan mau korupsi, ibarat kita buat organisasi dulu, pasti Dimas juga, kita buat organisasi aja kita patungan, kita jualan baju, kita jualan kita gadein motor, itu udah biasa di organisasi. Jangankan mau korupsi kayak gitu, ibarat nggak ada uang, itu ngeluarin uang, apalagi mau alih-alih mau mengambil hak yang bukan hak kita, itu kan. Jadi mumpung masih idealis dan anak muda ini kreatif, Dimas. Jadi saya sayangkan gitu ketika sedikit sekali anak muda yang terjun di dunia politik. Ya, saya mengharapkan ada kepala desa yang masih fresh, yang masih segar, yang masih muda dengan kreativitasannya. Karena kreativitas itu bisa menghemat anggaran. Bagi saya kayak gitu. Contoh misalnya seperti ini. Ketika ada sebuah program dalam suatu instansi tertentu, yang program itu karena dia tidak kreatif, anggarannya itu bisa melambung sampai di angka 10. Namun dengan kreativitasan anak muda ini, mungkin dengan anggaran 5,5-nya aja udah selesai. Anggarannya cuma minim dan kemudian programnya bisa terukur dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Makanya itu yang dimiliki oleh anak muda. Orang-orang tua tuh cuma sedikit yang punya kreativitas ya gitu. Orang tua mungkin punya pengalaman, tapi kreativitas itu milik anak muda. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Mas Ilham. Terima kasih banyak. Nah, saya bisa menyimpulkan 2 poin terkait pandangan apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda terhadap politik, terutama dalam konteks Indonesia sekarang. Ternyata ini juga harus dicatat teman-teman semuanya yang lagi pada on di kolom YouTube kita. Yang pertama adalah kita harus melek politik, teman-teman. Karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh 2 narasumber kita, semakin kesini banyak sekali orang yang antipati terhadap politik, bahkan anak muda itu sendiri. Dan yang kedua, ini yang cukup luar biasa dan mungkin harus menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya teman-teman semuanya, kita bukan menjadi hal yang memalukan ataupun untuk kita terjun ke politik. Jadi jangan malu anak muda untuk terjun ke politik, karena ketika anak muda terjun ke politik, kita bisa merubah keadaan bangsa ini secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, kembali berbicara tentang politik, khususnya dalam konteks keindonesiaan teman-teman, Indonesia hari ini, bahwasanya label ataupun stigma terhadap politik yang mungkin belakangan ini kita sering lihat buruk itu tidak lepas dari bagaimana politik itu dipraktekkan. Salah satunya dengan praktek money politik. Nah,
praktik politik ini yang pada akhirnya menjadi salah satu akar muasal yang menjadikan bahwasanya kos politik atau biaya politik di Indonesia mahal. Bahkan kalau teman-teman pernah lihat beberapa penelitian, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar merupakan negara yang memiliki kos politik yang cukup mahal. Nah, berbicara anak muda, politik. Nah, apakah perlu menurut dua narasumber kita pada sore hari ini, Mas Ilham dan Mbak Ria, kos politik yang mahal ketika anak muda akan terjun di dunia politik secara khusus? Monggo dari Mas Ilham terlebih dahulu. Berat ya. Kalau berbicara tentang money politik dulu ya. Berbicara money politik, kalau misalnya saya setuju dengan money politik, kalau misalnya saya setuju dengan money politik, maka saya tidak akan terjun dalam politik dan saya tidak akan masuk dalam Partai Solidaritas Indonesia. Karena yang saya yakini partai ini sangat menentang keras adanya ini. Jadi karena ini adalah partainya anak muda dengan kreativitas, kita tuh menjual kreativitas, kita tuh menjual program, kita ini menjual gagasan, kita ini menjual masa depan untuk banyak orang. PS itu yang saya yakini seperti itu. Sehingga saya yakin partai-partai lain pun seperti itu, tergantung orang yang menjalankan juga sih. Sehingga saya kira cara-cara money politik itu cara-cara yang kuno lah. Dan ya itu pada akhirnya siapa lagi kalau misalnya itu akan senantiasa ada setiap pemilu dan pemilu selanjutnya itu akan selalu ada kalau misalnya kita tidak selesaikan pada pemilu yang itu mungkin pada tahunnya kita seperti itu. Jadi paling tidak minimal contoh pada diri kita sendiri, kita jangan melakukan hal itu. Banyak kok kita bicara kampanye yang menurut saya itu bisa lebih bersih, bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih diterima oleh masyarakat daripada kita membodohi masyarakat dengan membeli suara mereka. Baik, terima kasih Mas Ilham. Kita beralih ke Mbak Ria. Mbak Ria, terkait pertanyaan tadi, kira-kira ketika anak muda akan terjun di dunia politik atau berkecimpung di dunia politik, melihat kondisi realitas dinamika politik Indonesia saat ini, perlukah kos politik yang mahal untuk kita terjun atau berkecimpung di dunia politik? Monggo Mbak Ria. Oke. Sebenarnya ya tadi itu salah satu alasan sebenarnya kenapa banyak anak muda yang anti politics gitu, karena mereka mikirnya cost politics yang mahal. Pasti kalau mau calon jadi legislatif atau eksekutif, kamu harus punya uang banyak gitu lah. Lo harus punya uang sekian ratus juta kalau lo mau duduk gitu di kursi dewan. Tapi di sini ya tadi dengan hadirnya saya, Mas Ilham dan anak-anak muda yang lain ingin mematahkan stigma itu juga gitu. Kenapa saya bilang demikian? Sebenarnya terjun ke dunia politik, sosialisasi itu nggak mahal. Perkenalan diri ke masyarakat, gimana kita cara ngomong ke masyarakat itu kan nggak perlu biaya yang banyak gitu. Kita hanya perlu modal apa? Bensin ke desa. Pengalaman saya gini, saya pengen share. Ini kan saya persiapan ya, kita persiapan semua yang politik yang akan datang. Jadi gini, untuk anak muda ini salah satu tips gitu yang pengen saya bagi. Untuk anak muda yang pengen terjun ke politik, yang bahwasannya ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, pokoknya modal Bismillahirrahmanirrahim bisa jadi. Kenapa saya bilang demikian? Karena gini, kalau kita udah punya pengalaman organisasi yang kuat, kita punya gagasan yang kuat, kita aktif, kita ngomong, kita pintar ngomong. Modal kita apa? Pintar ngomong doang. Pintar ngomong aja dulu. Kenapa saya bilang pintar ngomong doang? Karena untuk menggait hati masyarakat, kita nggak boleh pakai bahasa yang masyarakat juga nggak mengerti. Contoh, di grassroots area, kita ngomongin masalah literasi, kita ngomongin masalah misalkan inklusivitas. Masyarakat ngerti apa? Nggak ngerti. Masyarakat pengennya gimana caranya heart to heart ke mereka. Masyarakat pengennya didengar. Masyarakat minta disayang. Masyarakat itu anggap sebagai anak yang ingin kita ayo sama-sama. Saya belajar dari kamu, kamu juga ayo kita bimbing sama-sama gitu. Masyarakat pengennya seperti itu. Sebenarnya di hati masyarakat juga mereka tidak ingin money politics, enggak. Tapi karena kebutuhan, ya tadi, siapa sih manusia yang nggak suka uang? Pasti semua suka uang dong. Kita nggak bisa denial tentang money, kita tidak bisa denial tentang uang. Tapi
kalau ingin menjadi calon anggota legislatif atau kamu ingin terjun ke dunia politik, kamu harus menjadi orang yang spesial di mata masyarakat. Spesialnya bukan apa? Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu bisa menyentuh hati masyarakat heart to heart. Yang dimana kamu rela terjun. Saya pernah, Mas Dimas, saya hampir tenggelam di kapal kecil karena saya harus mengakses desa-desa di sini menggunakan kapal kecil karena banyak desa-desa di sini yang tidak ada akses jalan sama sekali. Saya pernah digigit ular, pengen sedikit lagi saya digigit ular. Saya pernah kehabisan bensin, saya jalan itu 5 kilo sampai 10 kilometer kehabisan bensin di desa. Saya pernah itu, pokoknya kamu harus rela pokoknya jor-joran untuk masyarakat. Karena nggak butuh uang yang banyak. Ketika masyarakat itu sudah tahu sama kamu, ketika masyarakat itu udah menyentuh, kamu bisa menyentuh hati mereka, insya Allah mereka percaya kamu bisa mewakili mereka. Itu aja modal yang harus diutamakan. Itu tips yang sebenarnya itu secret tips, tapi saya bagi nih ke teman-teman khusus spesial kayak SP hari ini. Wow, terima kasih Mbak Ria. Ini menjadi menarik teman-teman, bahwasanya apa yang kita lihat dalam realitas bangsa kita belakangan ini dapat teruntukkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ria tadi, bahwasanya terjun ke politik itu nggak harus mahal, nggak harus memiliki biaya yang banyak gitu. Artinya kita bisa membangun kedekatan, to be close dengan masyarakat, dan dengan begitu kita bisa mengambil hati masyarakat. Itu juga menurut saya merupakan cara yang cukup jitu teman-teman, karena bagaimanapun juga politik adalah sarana untuk mengabdi ke masyarakat juga salah satunya. Jadi seperti itu. Nah, pada sore hari ini, Mbak Ria, Mas Ilham, kita nampaknya di kolom komentar banyak sekali yang sudah say hello. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan ini kepada narasumber. Jadi langsung saja menghemat waktu karena kita hanya 1 jam. Ada 2 penanya. Pertanyaan pertama mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu Kak dari Namdosan namanya. Pertanyaan adalah, Kak mau tanya bagaimana menghilangkan stigma politik itu kotor? Karena kalau kita terjun ke dalam dunia politik, kita selalu dianggap jelek. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Hansa Setiawan. Pertanyaan adalah, mau tanya Mas Ilham dan Mbak Ria, bagaimana cara anak muda mendobrak budaya-budaya politik yang buruk, baik di internal partai maupun di masyarakat? Jadi ada 2 pertanyaan. Monggo 2 narasumber kita, Mbak Ria dan Mas Ilham, bisa menjawabnya untuk teman-teman semuanya. Mungkin dari Mas Ilham dulu, monggo Mas Ilham. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira pertanyaan kurang lebih sama ya, terkait stigma negatif dalam dunia politik, khususnya di partai politik. Ya, yang paling bisa kita lakukan yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita siapa? Diri kita sendiri. Yang paling bisa kita lakukan yang memberikan contoh ke masyarakat dengan hadirnya kita di dunia politik itu sendiri. Jadi saya yakin dan percaya dan setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ria, bahwa jabatan politik bagi saya ya, Mas Dimas dan teman-teman semua, bagi saya jabatan politik itu bukan jabatan cari duit, bukan jabatan yang yang kita minta. Memang jabatan itu yang memang diberi oleh masyarakat, dan saya pun seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Saya didorong oleh masyarakat, saya didorong untuk partai untuk kemudian maju sebagai bacalek nantinya, dan pada akhirnya kos politik pun tidak akan banyak, karena memang kos politik yang banyak itu akan berkorelasi dengan tindakan korupsi. Itu pasti akan terjadi, karena pada akhirnya bacalek-bacalek yang pada akhirnya nanti jadi, mereka akan tidak hanya ambil balik modal, tapi bahkan ambil untung seperti itu. Jadi ketika mereka sudah menjadi dewan, dan mereka berapa yang membiayai mereka, siapa saja yang membiayai mereka, itu yang mereka akan pikirkan untuk kemudian dibalikan modalnya. Yang pada akhirnya betul kata Banda tadi, kita adalah jabatan pengabdian, ya sudah, berikan contoh terbaik kita di masyarakat. Saya berkali-kali terjun di desa, berkali-kali terjun di sekolah-sekolah untuk men-share literasi, bahkan sebelum saya di partai politik, dan bahkan saya tidak pernah membawa embel-embel politik sama sekali di masyarakat, baik itu anak muda ataupun ibu-ibu seperti itu. Jadi memang saya kira ibarat itu kita pendekatan ke masyarakat itu pun ibaratnya bukan tujuan saya. Tujuan saya memang pengen silaturahmi, tujuan saya pengen men-share
karena saya mungkin basicnya di literasi, di buku, di mungkin di politik seperti itu. Jadi saya niatnya memang ingin share ilmu ke mereka. Jadi pada akhirnya kalau mereka sayang pada saya dan kemudian ingin mencoblos saya ketika pemilu nanti, itu ya udah urusan dia nantinya. Dan memang concern saya bukan itu. Concern saya lurus, niat saya selalu detail seperti dikatakan Mbak Ria tadi, udah fokus pengen mengabdi. Pada akhirnya ketika apa yang kamu lakukan itu akan akan lurus seperti itu. Tapi kalau niatmu memang pengen pencitraan yang memang itu dilihat untuk kemudian pengen dapat suara, cara-cara kalian, cara-cara politisi-politisi tersebut, caleg-caleg tersebut pun jelas sudah salah. Kalau kita melakukan pendekatan ke, misalnya nih saya laki-laki nih, perempuan misalnya, kalau pendekatannya mungkin ditraktir, terus mungkin lama-lama suka perempuan itu, tapi lama-lama ya matre kayak gitu. Nanti kalau misalnya si laki-laki itu lagi bokeh, ya udah nggak sayang lagi. Tapi kalau misalnya laki-laki itu betul kan Dimas ya? Ya, Tapi laki-laki itu memang tulus, memang memberikan dedikasi terbaik yang bisa dia berikan kepada seorang wanita itu pun kepada masyarakat di setiap daerahnya, maka masyarakat itu akan merasa kok, oh orang ini benar-benar pengen mengabdi. Oh nanti kalau dia mau maju aku coblos lah, siapa lagi yang punya niat baik seperti itu, nggak banyak. Aku kira seperti itu. Jadi luruskan niat, udah pokoknya kalau mau politik itu nggak cari duit. Apalagi masih muda seperti ini, udah ngabdi. Mungkin masih punya idealisme yang tinggi, karakter kepemimpinan tumbuhkan sejak dini. Jadi udah fokus lurus, cara-caranya pun cara-cara yang baik, money politik tuh udah hilangin semuanya, udah cara kuno itu. Gak akan selesai kalau misalnya kita money politik. Dulu yang money politik juga mereka pernah muda mungkin ya. Ya yang kalau mereka yang dulu-dulu sudah gagal, ya masa kita gagal lagi sih. Putus eranya kita, sekarang eranya anak muda, putus money politik itu, beri contoh ke masyarakat, beri pendidikan politik ke masyarakat, jangan bori masyarakat dengan uang. Berikan mereka cinta, berikan mereka dedikasi, berikan mereka program yang nyata nanti ketika mereka jadi. Apalagi salah satu betul anak muda ini kreatif, anak muda ini penuh dengan apa ya? Kita menguasai tentang dunia digital. Segala kita punya media sosial yang pada akhirnya ketika kita nanti jadi di misalnya di dewan manapun baik itu di kota ataupun bahkan nasional, kabupaten kota ataupun bahkan nasional, kita pasti expose segala kegiatan kita dan itu wajib, itu harus karena bagaimana kemudian masyarakat itu bisa percaya dengan apa yang kita lakukan ya dengan kita mengekspos segala kegiatan kita, debat di di parlemen, kita melakukan belusukan, silahkan nggak apa-apa, yang penting tujuannya satu, tujuannya baik, bukan tujuannya untuk pencitraan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Ilham. Artinya bisa untuk merubah itu bisa kita lakukan dengan cara merubah orientasi dan mindset dulu ya, Mas Ilham ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham. Kita beralih ke Mbak Ria. Bagaimana tanggapan Mbak Ria atau jawaban Mbak Ria atas pertanyaan dari audiens kita atau teman-teman kita pada sore hari ini? Monggo Mbak Ria. Jadi untuk menghilangkan stigma politik itu kotor sebenarnya perlu mungkin 10-20 tahun ya, itu step by step gitu. Memang sulit gitu karena memang culture-nya ya kita sudah terlanjur terbelenggu yang namanya tadi stigma ya tadi money politics, terus juga banyak koruptor dan lain-lain. Tapi kalau kita niatnya tadi udah benar, ya yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi niatnya udah benar, niatnya udah baik nih untuk benar-benar kita nggak cari uang, nggak cari apa-apa pamor segala macam, nggak cari posisi dan kedudukan, nggak cari power, kekuasaan. Jadikan satu kamu ketika kamu terjun ke masyarakat, ketika kamu berinteraksi sama masyarakat, jadikan itu suatu hal yang dapat kamu pelajari tentang arti kehidupan. Karena apa? Karena kalau kita banyak interaksi dengan masyarakat ya, terutama masyarakat yang ada di desa, di grassroots, banyak makna kehidupan yang bisa kamu ambil pelajarannya. Itu salah satu juga kunci tentang kehidupan, gimana kamu menjadi manusia yang bervalue. Jadi, ketika kamu takut nih masuk ke politics, karena tadi image yang jelek tadi, kamu harus menunjukkan bahwasannya individu kamu sendiri itu kamu mempunyai value yang baik ketika kamu berada di politics. Dan itu pun kamu sudah meminimalisir atau mengurangi tadi yang namanya image jelek tentang politics. Perlahan-lahan yakin deh, masyarakat itu pasti perlahan-lahan bakalan bergeser tadi mindsetnya. Yang tadinya, oh anak muda nih
cari nama doang atau ini doang gitu. Tapi akan perlahan-lahan bergeser ketika value kamu juga sudah bagus. Ketika nantinya kamu di masyarakat juga bisa membawa value yang baik tadi ke masyarakat, yang tadinya kamu juga belum apa ya. Jadi aku selalu berprinsip seperti ini. Aku menjadikan diri aku sebagai selalu jadi gelas yang kosong. Jadinya ketika kita ngobrol sama orang lain ya, terutama para tokoh-tokoh di desa-desa, di masyarakat, itu banyak banget the meaning of life yang akan kamu use nantinya untuk kehidupan atau karir kamu ke depannya. Bukan hanya karir kehidupan yang profesional, tapi juga secara moralitas, agama, dan juga tatanan sosial di dalam kehidupan kamu berkeluarga maupun kamu di eksternal dan internal kamu. Tapi yang perlu tadi digarisbawahi bahwasannya untuk changing the people mindset, kita harus ya tadi change ourselves first gitu. Kita harus mengubah diri kita dulu gitu. Niat kita dulu gitu. Value kita dulu. Baru nantinya perlahan-lahan publik itu menilai bakal berubah gitu seiring waktu berjalan ketika kamu bisa menjadi politikus yang amanah kepada rakyat gitu. Wow, wah luar biasa sekali Mbak Ria. Terima kasih banyak Mbak Ria, Mas Ilham. Begitu Mas Hansa Setiawan dan juga Mas Nam Dosan. Nah, jadi monggo teman-teman nanti yang di next session kita, teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan banget kita buka pertanyaan itu di kolom komentar YouTube kita. Nggak terasa ini waktu kita sudah hampir habis. Karena waktu kita terbatas, kita harus segera mengakhiri live session kita pada sore hari ini. Padahal sebenarnya baik sekali yang bisa kita sharing-sharing ya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti di lain sesi saja kita bisa sharing-sharing lagi dengan Mbak Ria dan juga Mas Ilham. Terakhir, buat teman-teman semuanya, saya ingin minta closing statement dan juga pesan khusus dari Mbak Ria dan juga Mas Ilham buat kaum muda hari ini, terutama terkait kaum muda dan politik. Apa yang harus kita lakukan, apa aja pesan-pesan dari Mbak Ria dan juga Mas Ilham. Monggo, mungkin dari Mbak Ria terlebih dahulu. Monggo Mbak Ria. Baik, terima kasih. Karena memang fokusnya aku di bidang perempuan dan anak, jadi buat teman-teman yang sekarang nonton, perempuan khususnya, jangan pernah takut untuk menjadi seorang yang terjun ke dunia politik. Karena pertama, politik itu seru dan menantang. Yang kedua, kita bisa langsung tadi banyak hal yang kita pelajari di politik yang membuka mata kita tentang permasalahan yang kompleks di dunia ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Politik salah satu jembatan, politik salah satu tools yang sangat penting untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara, kehidupan di masyarakat. Kita boleh misalnya berpikiran, oh saya nggak cocok nih Mbak, tapi ketika kita keluar dari zona nyaman kita, banyak hal yang bisa kita di adding value as a person ya, terutama. Yang kedua, bagi perempuan dan juga yang nonton di sini, jangan lupa kata Mbak Najwa Shihab juga, pilihlah pemimpin perempuan. Karena ketika perempuan sudah memimpin, artinya yang tadi taraf yang tidak setara secara ekonomi, sosial, tatanan kehidupan akan achieve yang namanya tadi sustainable development goals di kemudian hari. Karena ketika kita bisa mencapai kesetaraan gender, kita juga memperbaiki kehidupan, tatanan ekonomi, sosial, dan juga pendidikan dan budaya di masyarakat. Jadinya jangan ragu-ragu juga untuk perempuan, karena di dunia politik ini kita bisa mendapatkan koneksi, link, dan juga kita bisa belajar banyak terhadap senior juga, senior partai yang mempunyai pemikiran yang sangat luas bagaimana sih caranya di masyarakat kita bisa mengubah kehidupan masyarakat agar sejahtera. Dan jangan lupa juga, ketika nantinya terjun ke dunia politik, niatnya jangan pengen jadi anggota dewan, niatnya jangan pengen jadi bupati, tapi bagaimana kita bisa mengambil politik sebagai ladang amal kita untuk di akhirat kelak. Selamat berbuka puasa dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Dan 1 minggu lagi kita mau lebaran teman-teman. Jangan lupa ikhlas beramal sebagai
seperti tagline-nya Kementerian Agama ya teman-teman ya, ikhlas beramal. Di politik juga harus ikhlas beramal. Ketika mengeluarkan kos yang agak sedikit banyak tidak apa-apa, tetapi ingat itu sebagai ladang sedekah kita. Kalau misalkan kita pun nantinya menggunakan ya tadi namanya uang, tapi uang itu diniatkan lillahi ta'ala, saya ingin sedekah untuk para fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan-perempuan maju dan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Ria. Closing statement-nya ini menggebu-gebu sekali dan bisa menjadi pantikan semangat buat teman-teman kita pada sore hari ini. Terakhir dari Mas Ilham, monggo saya minta untuk teman-teman semuanya closing statement dan juga pesan dari Mas Ilham. Oke. Dimas dan teman-teman semua, saya itu punya quote yang selalu setiap kesempatan diskusi, seminar apapun itu selalu saya sampaikan ke audiens gitu, yang berbunyi seperti ini. Uang mungkin akan membuatmu hidup, namun karya akan membuatmu hidup selamanya. Artinya kita hidup ini harus perbanyak karya, jangan perbanyak uang. Perbanyak karya terlebih dahulu. Jadi saran saya untuk anak muda, saya tidak memaksa kalian kok untuk suka politik, enggak. Kalian punya passion kalian masing-masing. Yang penting apa? Yang penting kalian bermanfaat pada bidang kalian itu. Kalian tekuni, kalian tanggung jawab dengan pilihan kalian, dan kalian bermanfaat sebanyak mungkin dengan pilihan kalian. Syukur-syukur sih memang terjun di dunia politik. Ya, intinya anak muda juga jangan malas untuk bermimpi, jangan takut untuk bermimpi dengan tinggi, karena pada akhirnya mereka yang bisa memberikan manfaat adalah orang yang memiliki memiliki kemampuan untuk bisa mencapai pos-pos tertinggi. Misalnya kalau misalnya kita menjadi seorang bupati, menjadi seorang anggota DPR, menjadi seorang gubernur, dan bahkan menjadi seorang presiden, maka kebermanfaatan kita akan semakin utuh. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas segala yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bila hak, pasti bila khairat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi juga Mas Ilham. Terima kasih buat kedua narasumber kita pada sore hari ini. Pada akhirnya kita bisa mendapatkan wawasan atau pandangan yang sangat luas bahwasannya anak muda memiliki banyak sekali kesempatan, anak muda memiliki beragam bidang yang ditekuni. Jadi maka dari itu anak muda harus bisa bermanfaat untuk sekitarnya melalui bidangnya, bahkan salah satunya bisa dilakukan dengan cara terjun ke dunia politik seperti yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Dan buat teman-teman sobat KISPREN di seluruh Indonesia pada sore hari ini, tetap saksikan dan jangan lupa ikuti Instagram kami di kisp._id dan juga Muda Bicara. Dan teman-teman yang nanti mungkin mau ngepoin narasumber kita pada sore hari ini, bisa juga ya follow Instagramnya. Kalau Mas Ilham, di mana Instagramnya Mas? Untuk ngepoin aktivitas Mas Ilham. Instagram saya Ilham Bahari 777. Ilham Bahari 777. Kalau Mbak Ria? Instagram saya Mufradatul Riyada. Mufradatul. Oke. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa banget untuk follow kedua narasumber kita, kedua kakak kita ini bisa banget kepoin apa aja sih aktivitasnya, dan juga semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dan terima kasih banyak buat Mbak Ria, Mas Ilham. Semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu diberi kelancaran, sehingga bisa menjalankan semua aktivitas dan urusannya dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita bisa juga bertemu lagi dan kesempatan. Terima kasih atas ilmunya buat sore hari ini. Dan juga terima kasih buat seluruh sobat KISPREN di seluruh Indonesia. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di live session selanjutnya. Saya Dimas Ari Nugroho pamit undur diri. Billahi sabil haq, fasabiqul khairat, kun wala kalami wa masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.